kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang metode pelaksanaan dan metode pembongkaran breakwater dan tanggul laut. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu apa dan fungsi dari breakwater sendiri. Breakwater atau yang biasa disebut adalah pemecah gelombang adalah bangunan yang dibuat di laut sejajar atau agak menjauh dari garis pantai yang berfungsi untuk mengurangi pecahan gelombang dari laut atau yang biasa disebut itu mengurangi energi gelombang laut sebelum mencapai pantai atau pelabuhan. Untuk fungsinya sendiri dari breakwater adalah melindungi pelabuhan dari gelombang besar. Yang kedua, mengurangi energi gelombang yang mencapai pantai. Yang ketiga, mengurangi abrasi atau pengikisan pantai. Yang keempat adalah menciptakan perairan yang lebih tenang untuk kegiatan pelayaran atau tambat kapal. Terus yang terakhir adalah membantu menjaga stabilitas garis pantai. Baik, selanjutnya adalah apa itu pengertian dari tanggul laut maupun fungsinya. Tanggul laut atau biasa disebut dengan seawall adalah bangunan pelindung pantai yang dibangun di sepanjang garis pantai untuk menahan hantaman gelombang dan mencegah air laut masuk ke daratan. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama ada melindungi daratan dari banjir rob, yang kedua ada menahan gelombang agar tidak merusak kawasan pantai, yang ketiga adalah mencegah abrasi pantai, yang keempat adalah melindungi infrastruktur di dekat pantai seperti jalan, permukiman, dan fasilitas umum. Terus yang terakhir adalah mengurangi risiko kerusakan akibat pasang tinggi dan badai. Selanjutnya saya akan membahas terkait perbedaan dari breakwater dan tanggul laut. Untuk perbedaannya sendiri terletak di letak, fungsi utama, bentuk, dan tujuan. Untuk letak dari breakwater sendiri adalah di laut, terpisah dari pantai atau dekat pantai. Untuk tanggul laut sendiri terletak tepat di garis pantai. Untuk fungsi utama dari breakwater sendiri adalah memecah dan mengurangi energi gelombang sebelum mencapai pantai. Untuk fungsi utama dari tanggul laut adalah menahan gelombang dan mencegah air laut masuk ke daratan. Untuk bentuk sendiri dari breakwater adalah susunan batu atau beton memanjang di laut, dan bentuk dari tanggul laut adalah dinding atau tanggul di sepanjang pantai. Terakhir adalah fungsi dari breakwater dan tanggul laut. Untuk fungsi dari breakwater adalah melindungi pelabuhan dan mengurangi abrasi. Untuk fungsi dari tanggul laut adalah melindungi daratan, jalan, dan bangunan dari banjir rob dan abrasi. Untuk contoh sederhananya adalah breakwater ibarat tameng pertama yang berada di laut untuk melemahkan ombak. Untuk contoh sederhana dari tanggul laut ibarat tembok pertahanan terakhir di tepi pantai yang menahan ombak agar tidak masuk ke daratan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari breakwater dan tanggul laut itu sendiri. Jenis-jenis dari breakwater yang pertama ada rubble mount breakwater, caisson breakwater, floating breakwater, offshore breakwater. Dan untuk tanggul laut sendiri jenis-jenisnya yang pertama adalah tanggul laut vertikal, tanggul laut melengkung, tanggul laut bertangga, dan yang terakhir adalah reverment. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan breakwater dan tanggul laut. Yang pertama, survei dan perencanaan. Tahap awal dilakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi tanah, kedalaman laut, gelombang, arus, dan pasang surut. Data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan desain struktur agar aman dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, persiapan lokasi. Pada tahap ini dilakukan mobilisasi alat berat dan material ke lokasi proyek serta penentuan titik pembangunan sesuai desain yang telah direncanakan. Selanjutnya, pekerjaan fondasi. Dasar laut atau pantai diratakan. Kemudian dipasang geotektil dan batu fondasi sebagai dasar penyangga struktur agar bangunan tetap stabil.
pemasangan struktur utama. Lapisan inti dari batu pecah ditimbun secara bertahap. Kemudian dipasang lapisan filter dan lapisan pelindung berupa batu besar, tetrapod atau dolos untuk menahan energi gelombang. Selanjutnya finishing dan pemeriksaan. Setelah konstruksi selesai, dilakukan pemeriksaan dimensi, elevasi, dan stabilitas struktur untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan desain. Yang terakhir, ada monitoring dan pemeliharaan. Struktur yang telah selesai dibangun dipantau secara berkala untuk mendeteksi kerusakan dan memastikan breakwater atau tanggul laut tetap berfungsi dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan tentang teknologi bahan dan peralatan yang digunakan pada breakwater dan tanggul laut. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan, yaitu ada batu pecah sebagai lapisan utama penyerap energi gelombang. Lalu beton bertulang untuk struktur casing atau unit pelindung. Lalu tetrapod, dolos, acropod, yaitu untuk merendam energi gelombang. Lalu geotextile sebagai lapisan pemisah antara tanah, dasar, dan material batu. Lalu ada pasir dan kerikil sebagai lapisan inti. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan, yaitu ada pemodelan gelombang menggunakan perangkat lunak, hidrodinamika. Lalu ada beton pracetak berteknologi tinggi dengan ketahanan terhadap korosi air laut. Lalu geotextile dan geobed untuk meningkatkan stabilitas fondasi. Lalu ada monitoring struktur menggunakan sensor dan survei batimetri. Yang ketiga yaitu peralatan konstruksi. Yang diperlukan yaitu ekskavator, scan scouler, dan kren terapung. Lalu dam truk, barge atau tongkang. Lalu kapal kerja dan kapal pengangkut batu. Lalu kita masuk ke tanggul laut. Yang pertama adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu beton bertulang untuk dinding penahan, batu kali atau batu pecah pada revetment. Lalu ada geotextile sebagai filter dan pemisah tanah. Lalu ada set fill baja atau beton untuk menahan tanah dan air. Lalu ada keroncong atau gabion, yaitu berfungsi untuk berisi batu sebagai pelindung lereng. Habis itu ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan yaitu beton bukti tinggi, tahan sulfat dan korosi air laut. Lalu ada sistem seed fill modern untuk area tanah lunak. Ada geostatik untuk memperkuat tanah dasar. Dan ada juga teknologi pemantauan deformasi dan penurunan tanah. Yang ketiga, peralatan konstruksi. Untuk peralatan konstruksinya yaitu eskavator, fill driver atau vibro hammer untuk pemasangan seed fill. Lalu ada concrete mixer stroke, ada crane, bulldozer, kompaktor atau roller untuk pemadatan timbunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek nyata, contoh proyek nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tanggul laut raksasa yang ada di Indonesia, yaitu berada di Jakarta. Yang kedua ada breakwater pelabuhan Tanjung Priok. Lalu yang ketiga ada breakwater pelabuhan Kuala Tanjung. Yang keempat ada pengaman pantai Kota Semarang. Kita masuk ke aspek keselamatan dan efisiensi kerja. Keselamatan kerja menjadi faktor penting dalam pembangunan breakwater dan tanggul laut karena pekerjaan dilakukan di lingkungan laut yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri seperti helm, rompi keselamatan, sepatu safety, dan pelampung. Selain itu, kondisi cuaca dan gelombang harus selalu dipantau untuk menghindari kecelakaan kerja. Dari sisi efisiensi, penggunaan alat berat, modern, teknologi seperti GPS dan elemen beton pracetak dapat mempercepat proses konstruksi sekaligus meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.
Dari hasil pemaparan video ini dapat disimpulkan bahwa breakwater dan tanggul laut merupakan infrastruktur penting untuk melindungi wilayah pesisir dari gelombang, abrasi, dan banjir. Keberhasilan pembangunan struktur ini sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang baik, penggunaan material yang sesuai, serta penerapan keselamatan kerja. Ba 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 ba.